Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa fahamana bi syari'atin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirul hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat pada maghrib Masjid Jamiatul Zaidin yang dimuliakan oleh Allah, alim ulama, cari pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaallah, majlis yang akan mendatangkan, memberikan peluang kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Karena barakah itu bermakna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya, bertambah kebaikan pada diri kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, selesainya kita dari majlis ini nanti, terbuka hendaknya berbagai pintu kebaikan demi kebaikan sebagai bagian dari investasi amal yang kita lakukan untuk bekal kita setelah hidup di dunia nantinya. Salawat dan salam dikirimkan kariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilazin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita kembali mengkaji, membahas topik masalah seputar fiqhul muamalatil maliyah, fikih muamalah terkait harta benda. Yang pada malam ini kita akan membahas seputar masalah al-bai' fil Islam, jual beli di dalam Islam. Kelanjutan materi kita sebelumnya yang kita sudah tuntas membahas materi tentang akad, rukun, syarat, termasuk terakhir sebelumnya kita membahas macam-macam dari akad. Nah, malam ini kita membahas seputar masalah jual beli, baik ya, jual beli. Nah, jual beli itu salah satu transaksi yang disyariatkan dan hukumnya boleh dalam Islam. Banyak nas yang membolehkan terkait dengan akad transaksi jual beli ini. Misalkan di surah An-Nisa ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan ayatnya, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ini ayat berkaitan dengan larangan dari Allah agar menghindari diri kita dari mendapatkan harta dengan jalan batil. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta, ini lam nahi, melarang ya. Memakan harta bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan jalan yang batil. Nah, illa an takuna tijaratan an taradhi minkum, kecuali dengan jalan perniagaan, pertukaran ya, taradhi minkum, yang terjadi taradin, saling, ungkapan saling, suka sama suka. Jadi kedua belah pihak harus saling suka. Tarodin itu maknanya dua pihak, pembeli penjual harus saling suka. Nah, ini yang kita udah bahas sebelumnya ketika kita mengkaji materi tentang akad. Salah satu syarat akad yang kita udah bahas
akad harus terjadi atas dasar saling rela, suka sama suka. Nah, dasarnya apa? Nih surah An-Nisa ayat ke-29. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Masih banyak ayat yang lain yang menjelaskan tentang kebolehan dari jual beli itu. Yang paling tegas di dalam surah kedua ayat ke-275. Di pertengahan ayat yang berbicara tentang larangan riba. Allah menggambarkan orang yang mengakukan akad transaksi riba itu, allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allazina yakuluna riba, orang-orang yang berdiri memakan riba. Ya, allazina yakuluna riba, tidaklah mereka itu berdiri seperti berdirinya mereka yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti orang kemasukan syaitan disebabkan penyakit gila. Qalu innamal bai'u mithlur riba. Jadi orang Arab dulu mengatakan tidak beda, sama aja jual beli itu dengan riba. Qalu jamak dari qala, qalu. Mereka berkata, siapa orang Arab jahiliyah ketika itu? Orang-orang Arab mengatakan, oh tidak sama aja riba dengan jual beli. Nah, maka dijawab oleh Allah di dalam ayat ini, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jual beli itu halal, riba itu haram. Nah, ini tegas. Maka jelas tegas kalau jual beli itu boleh. Jadi ini menjadi salah satu dalil dasar kebolehan akad transaksi jual beli. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaknai dengan jual beli? Al-bai' itu secara bahasa jual beli itu adalah mutlak mubadalah. Pertukaran secara mutlak. Mutlak itu utuh. Apa maknanya mutlak mubadalah? Au i'ta'u syai' fi muqabilatin syai'in akhar. Jadi menyerahkan sesuatu, itu dinamakan mutlak, itu adalah menyerahkan sesuatu, i'ta'u syai' muqabilah, sebagai ganti, pertukaran ya, sesuatu yang lain. Nah, jadi sesuatu ditukar diganti dengan sesuatu yang lain. Inilah disebut dengan jual beli dalam makna bahasa. Makanya jual beli itu adalah mutlak. Mutlak itu apa? Ditukar utuh penyerahannya. Tidak boleh ada yang ditahan-tahan. Makanya Bapak Ibu dalam jual beli transaksi tunai sama kredit itu prinsipnya sama kepemilikannya. Harus utuh diserahkan, harus mutlak diserahkan. Yang membedakannya cuma satu, sistem pembayaran. Kalau tunai, jual beli tunai, diserahkan barang, diterima uang sebagai pengganti. Atau sebaliknya, diserahkan uang, diambil barang. Ini bagi pembeli dan penjual. Ya, kalau pembeli dia serahkan uangnya, dia ambil barang. Atau bagi penjual dia serahkan barangnya, dia terima uang sebagai pengganti barang yang sudah dia serahkan kepada pembeli. Nah ini. Nah, cuma bedanya dengan kredit apa? Sama juga, diserahkan barangnya tapi dibayar secara angsur. Itu Bapak Ibu. Diserahkan barangnya dibayar secara angsur. Maka tidak boleh. Pendapat yang rajih mengatakan, meski terjadi ikhtilaf ya, ada pendapat yang mengatakan boleh barang yang diperjualbelikan sebagai jaminan dalam transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Tapi pendapat yang rajih mengatakan barang yang diperjualbelikan tidak boleh dijadikan jaminan. Kenapa? Karena kalau dijadikan jaminan, maka kepemilikannya tidak tam, tidak sempurna. Jual beli tunai sama kredit, kepemilikan atas barang harus sempurna. Yang membedakan sistem pembayarannya. Kalau tunai serahkan uang, ambil barang.
Kalau kredit, ambil barang, bayar secara angsur. Itu dalam sistem kredit. Bapak Ibu yang berbahagia, dulu ada tidak salah bertanya tentang leasing. Kredit itu beda sama leasing. Apa bedanya? Leasing itu sewa beli. Kredit transaksi yang tidak tunai. Kalau sewa beli ini dari istilahnya saja itu sudah batil, tidak sah. Karena akad itu kalau jual beli ya jual beli. Kalau sewa ya sewa. Kalau sewa beli berarti sudah terjadi multi akad. Akadnya double. Lebih dari satu akad dalam satu transaksi. Maka transaksinya gimana? Tidak sah. Kita udah bahas kemarin. Dasarnya di syarat-syarat akad. Salah satu syarat akad dari 12 syarat yang ditetapkan oleh SAK sebelumnya, akad itu tidak boleh terjadi akad ganda. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, an safqataini fi safqah. Rasul melarang, apa yang dilarang oleh Rasul? An safqataini fi safqah. Dua akad dalam satu transaksi. Atau sebaliknya, dua transaksi dalam satu akad. Akadnya jual beli, transaksinya jual beli, tapi terjadi double di leasing. Pertama akad jual beli, kedua akad sewa. Atau sebaliknya, akad sewa, akad beli. Kapan kita dianggap nyewa? Selama masa cicilan. Kapan kita baru dianggap membeli? Kalau sudah lunas pembayaran atau cicilan. Ini akadnya tidak jelas. Ya, akadnya tidak jelas. Makanya leasing itu sudah mutlak kebatilannya, tidak sahnya. Tapi apakah kredit itu tidak boleh? Belum tentu. Kredit beda sama leasing. Dalam fikih ada pembahasan tentang kredit. Ya, ada namanya bai as-saman al-ajil ya. Jual beli di mana dengan tempo pembayaran. Jadi pembayarannya itu tidak tunai, Pak, tidak langsung. Kalau langsung itu kan bai'ul mutlak, jual beli kontan, jual beli langsung, musahamah ya. Ya, tapi ada jual beli yang tidak mutlak, tidak kontan, tidak langsung, dengan tempo, ya. Nah, ini disebut dengan jual beli kredit, ya. Nah, ini beda, ya, beda kredit, prinsip kredit sama leasing. Nah, kembali ke persoalan ini tadi. Jadi prinsipnya jual beli itu harus sesuai makna bahasanya mutlak mubadalah, pertukaran secara mutlak. Nah, secara istilah jual beli itu mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta, ala sabilit tarodi, ya, dengan jalan saling ridho, ya, saling ridho. Atau dalam makna yang lain, mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta, ala sabilit tamlik antarodin, sebagai jalan kepemilikan atas dasar suka sama suka. Jadi saling rela. Makanya jual beli itu sebagai salah satu sebab kepemilikan. Itulah makanya kepemilikan itu harus sempurna. Makanya tidak boleh dijadikan ini dasar di mana dalam akad transaksi yang tidak tunai itu mesti kepemilikannya harus sempurna. Makanya kalau jual beli yang tidak tunai, misalkan rumah, tidak boleh SHM-nya dijadikan jaminan. Jual beli motor tidak tunai, mobil tidak tunai, bukan leasing ya, kredit. Karena leasing kita udah anggap selesai. Kredit dijual, dibeli secara tidak tunai, maka tidak boleh BPKB-nya dijadikan jaminan. Walau terjadi ada pendapat yang lain membolehkan, tapi pendapat yang rojih terkait dengan sabilit tamlik antarodin sebagai sebab kepemilikan. Kalau dijadikan jaminan, maka kepemilikannya tidak sempurna, tidak utuh.
Ya, tidak utuh. Sehingga kepemilikan tidak sempurna, maka tidak sesuai makna dari jual beli itu sendiri. Nah, maka supaya sempurna apa? Utuh diserahkan. Kepemilikannya sempurna. Beli motor, ya BPKB-nya dikasih, motornya dikasih. Tapi tidak tunai, bayar nyicil. Beli rumah, kasih rumahnya, kasih SHM-nya. Tapi tidak tunai, bayar nyicil. Oh, kalau gitu kabur Ustadz. Ini banyak persoalan yang perlu dibahas. Kalau motor dikasih, BPKB-nya dikasih, dicicil pula Ustadz. Pas survei ada dia di alamat rumahnya. Pagi dikasih, besok pagi tidak ketemu lagi orang itu di rumah tuh. Nah, ini ada persoalan lain. Pertama, adab dalam berhutang. Persepsi orang terkait hutang, sanksi yang tegas dalam perkara hutang dari negara. Ini perlu kita dudukkan. Kalau dulu sering juga terjadi akad transaksi hutang piutang, tapi peran negara benar-benar hadir memberikan sanksi Bapak Ibu terhadap orang yang abai dalam hal pelunasan pembayaran hutang. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan demikian. Matlul ghaniyun zulmun. Orang yang mampu, orang yang bisa bayar hutang tapi tidak mau, zulmun. Telah berlaku zolim. Bahkan banyak ancaman dari Nabi SAW. Yughfaru lisyahid kullu zambin. Illa dain. Ini hutang dain. Makanya nanti kita akan bahas ada beda hutang. Itu hutang dalam makna dain, ada hutang dalam makna qad. Hutang dalam makna dain biasanya hutang barang akibat dari transaksi yang tidak tunai. Misalkan jual beli tadi tidak tunai, maka cicilan yang dilakukan itu tuh disebut namanya hutang dain. Nah, maka Nabi mengatakan yughfaru lisyahid kullu zambin illa dain. Akan diampuni dosa yang mati syahid, setiap dosa dari yang mati syahid illa dain, kecuali yang punya hutang. Ini kalau dipahami betul, mengerikan ini. Tidak sanggup lari. Lari motor sebiji berapa lah? Ya. Motor sebiji, tapi ditebus surga kita. Kalau orang paham ini, mengerikan. Tidak akan lalai dia dengan hutang itu. Tidak akan mau lari. Ditambah lagi peran negara yang begitu benar hadir dalam menyelesaikan perkara hutang ini. Bahkan negara kalau dalam riwayat itu boleh di masa Umar itu dipenjara orang yang tak mau bayar hutang. Sengaja tak bayar hutang, dipenjara. Ini bentuk takzir. Makanya ini salah satu koreksi Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam catatan sejarah, orang yang tidak membayar hutang atau sengaja dia tak bayar hutang, telat dari waktu yang disepakati, dia tak bayar, tidak diberikan denda. Tidak ada catatan sejarah memberikan denda, tapi diberikan hukuman berupa takzir. Takzir itu tidak boleh berupa denda. Takzir umumnya berupa fisik. Apa diantaranya? Terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang abai, lalai, menunda-nunda, tak mau bayar hutang, maka dipenjara. Dipenjara deh. Tidak dikasih denda. Nah, maka hati-hati. Ada kredit, tapi terlambat bayar denda. Walaupun dendanya tak diambil, disalurkan ke rumah zakat, ya sama aja. Harusnya apa? Tak ada denda, tindakan fisik, dipenjara. Ya, bahkan dulu ada dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu an ketika melakukan safar perjalanan dari Syam melintas di suatu kampung daerah, menjumpai ada orang yang menggunduli kepala orang yang tak mau bayar hutang. Digunduli kepalanya, Pak, diluluri minyak zaitun, dijemur di tengah terik padang pasir itu sampai dia mau bayar hutang. Terakhir ditegur oleh Umar bin Khattab. Singkat cerita apa? Dipenjara. Ini bentuk takzir.
sanksi bagi mereka yang menunda-nunda dalam membayar hutang. Tidak didenda. Apalagi kalau yang tidak mau bayar itu bukan karena tidak mau, bukan tidak mau ya. Orang yang tidak bayar itu bukan karena tidak mau bayar, tapi karena kondisi tidak mampu dia bayar. Harusnya ini ditangguh, bukan didenda. Ya, ditangguh, bukan didenda. Kan tidak semua orang yang tidak bayar itu karena sengaja tidak membayar, tapi ada kondisi, apalagi kondisi corona sekarang. Saya punya teman buka rumah makan, usaha rumah makan kuliner. Dulu 2 pintu, Pak. 4 hari yang lewat saya jumpa katanya mau ditutup sepintu. Drastis, merosot omset pendapatan. Ada yang banyak gulung tikar. Jadi apa? Tak mampu bayar. Bukan tak mau bayar. Nah, dalam pemahamannya kalau kita lihat fakta hari ini, baik tak mampu bayar atau tak mau bayar dari waktu yang ditetapkan, disepakati, terlewat, terlambat, kena denda. Cuma ada terkesan baik beretika. Apa kesan baik beretikanya? Lembaga yang menghutangi tak mau ngambil, boleh diambil oleh lembaga tapi tetap disalurkan ke lembaga zakat. Nah, ini sebenarnya menyalahi fakta sejarah. Dulu umat Islam tidak pernah mengenakan takzir berupa denda. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, jelas kalau dengan jual beli ini menjadi sabilit tamlik, jadi sebab kepemilikan. Orang bisa memiliki sesuatu, kenapa? Karena akad. Apa di antara akadnya? Akad jual beli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan jual beli ini tadi dijelaskan ada namanya mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta. Makanya Bapak Ibu di dalam pembahasan fikih ada beberapa bentuk pertukaran. Jadi ada yang ditukar, pertukaran itu harta dengan harta. Ini ada kalanya harta itu kan ada kalanya berupa barang, ada uang. Ada yang ditukar nih harta dengan harta. Harta ini barang sama barang. Ini di fikih dibahas dalam pembahasan bai'ul muqayyadah. Transaksi barter. Jual beli barter. Ini transaksi awal yang dulu dikenal di tengah masyarakat kita. Orang belum menggunakan atau mengenal sistem uang, maka transaksi yang terjadi, pertukaran yang terjadi, harta dengan harta berupa barang dengan barang. Maka pertukaran ini disebut jual barter. Nah, ada kalanya pertukaran itu barang dengan uang atau uang dengan barang. Nah, pertukaran barang dengan uang atau uang dengan barang ini inilah yang dimaknai dengan jual beli. Ada fakta yang ketiga, pertukaran harta dengan harta itu uang dengan uang. Nah, ini disebut dengan money changer atau di fikih itu dikenal dengan istilah bai'us shorof, pertukaran uang sama uang. Nah, 3 bentuk pertukaran ini masing-masing punya ketentuan, ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Yang mau kita bahas sekarang terkait dengan pertukaran uang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang. Nah, yakni pertukaran, yakni jual beli. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jual beli ini secara nas jelas dan tegas mengatakan jual beli itu hukumnya mubah, jaiz, boleh dilakukan. Kebolehannya ada syarat, ketentuan. Apa ketentuannya? Kebolehannya itu ketika memenuhi 2 hal. Pertama rukun, yang kedua syarat. Sama halnya akad. Akad dikatakan sah kalau terpenuhi 2 hal. Pertama rukun, kedua syarat. Kalau rukun syarat terpenuhi, akad sah. Kalau rukun syarat tak terpenuhi, akad tidak sah. Tidak sah bisa jadi batil kalau rukunnya saja atau rukun syaratnya sekaligus.
Kalau cuma syarat menjadikan akad itu fasad, rusak. Tapi kalau rukun syarat terpenuhi, akadnya menjadi sah. Nah, jual beli juga begitu. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat. Rukunnya apa? Secara umum ada 3. Pertama ada nama sigot. Apa itu sigot? Kullu ma yadullu ala ridho bainal ba'i wal mustari. Ya, sigot itu setiap apa saja menunjukkan kerelaan antara pembeli dan penjual. Kalau ada kerelaan antara penjual pembeli atau pembeli penjual, maka itulah disebut dengan sigot. Nah, ini sigot, nama lainnya disebut juga ijab dan qabul. Ini rukun pertama yang harus dipenuhi dalam akad transaksi jual beli. Kalau rukun sigot ini terpenuhi, ijab qabulnya ada, maka akad transaksi itu terpenuhi rukun pertama. Nah, yang kedua harus ada akidain. Akidain itu dua pihak yang berakad. Ba'i wal mustari, pembeli penjual. Jadi namanya orang berakad harus 2. Ya, yang ketiga ada maqud alaih, objek yang diakadkan. Apa objeknya? Yakni mabi was saman. Terkait dengan mabi, mabi ini adalah barang, maka yang dikatakan jual beli harus ada objek barangnya, yang kedua harus ada harganya. Kalau 3 ini terpenuhi, maka terhindarlah akad jual beli itu dari akad batil. Ada sigot ijab qabul, ada 2 pihak yang berakad, pembeli penjual, ada objek yang diakadkan, ada objeknya barang dan harga, maka terhindarlah akad transaksi jual beli itu dari akad jual beli yang batil. Nah, banyak menunduk kayaknya, paham semua. Alhamdulillah. Ya. Nah, selanjutnya apa? Syarat. Syarat harus terpenuhi. Pertama, sigot harus terpenuhi 4 syarat. Pertama, majlis. Majlis itu tempat. Majlis apa? Bisa dipahami majlisul akad. Yang kedua harus muafik. Muafik sesuai antara ijab qabul. Tidak boleh tidak sesuai. Saya jual air ini 3.000, ku beli 3.000, berarti muafik. Jual air ini sebotol 3.000, aku beli 4.000, berarti tak muafik. Maka akad transaksi sigotnya syarat yang kedua harus muafik. Yang ketiga itu harus tidak boleh fasil, tidak boleh terputus. Ya, tidak ada aktivitas antara ijab dengan qabul. Nah, itu makanya di dalam akad nikah orang langsung ya. Aku nikahkan kau dan anakku tunai, langsung disambut. Aku terima. Ini makna fasil ini tak terputus, ini maknanya bukan senapas. Nah, ini kadang-kadang kita ini memahaminya senapas. Kasihan kalau yang menikah tuh sosok angok. Aku terima, nah, pakai alat bantu pula lagi. Nah, ini kan susah nikah agak gitu. Nah, itu tidak sah, tidak sah. Tidak. Makna fasil tak boleh terputus di sini. Tidak boleh ada aktivitas antara ijab dengan qabul. Nah, itu maknanya. Yang ketiga, yang keempat itu tasmi. Harus bisa didengar, dipahami. Ya, orang yang bersigot, orang melakukan sigot, ijab qabul harus bisa dipahami. Nah, begitu juga dalam akad transaksi jual beli harus bisa dipahami. Ya, makanya untuk bisa dipahami dan tidak dipahami, makanya di akidain pembeli penjual, para ulama menetapkan syarat. Syaratnya secara umum ada 3. Pertama, pembeli penjual itu tidak boleh, mesti balik berakal. Siapa yang balik berakal itu? Yuqdaru bainal haq wal batil. Dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, yang kedua, minimal kalau dia bukan balik, maka dia itu mesti minimal mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Anak-anak yang usianya 7 tahun. Tapi dia 7 tahun umurnya, Ustaz. Tapi dia itu belum bisa gunakan akalnya, berarti belum berakal. Ya, udah lewat 7 tahun umurnya, bahkan balik.
tapi belum bisa menggunakan akalnya. Ada yang kurang. Nah, ini berarti belum balik, ya. Belum menggunakan akalnya. Bahkan Nabi mengatakan 3 hal yang rufi'al qalam, pena itu terangkat, tidak dicatat. Kalau dicatat berarti pena yang kena tempat yang dicatat, ini rufi'al qalam, penanya diangkat, berarti tidak dicatat. Dosa pahala tidak dicatat. Apa diantaranya? Pertama, anak-anak hingga dia balik, orang gila hingga dia waras, ya, orang tidur hingga bangun. Makanya orang sudah berumur lebih dari 7 tahun berarti tidak memais, sudah sampai balik, tapi dia tidak bisa gunakan akalnya dengan sempurna, berarti dia belum berakal, berarti dia masuk kategori orang yang belum waras. Berarti tidak boleh melakukan akad transaksi jual beli. Maka minimal itu mumayyiz, usianya 7 tahun, di samping dia balik berakal, minimal dia harus mumayyiz. Muncul persoalan, bagaimana anak-anak yang belum mumayyiz? Anak zaman sekarang tuh cerdas, pintar, Pak. Umur 4-5 tahun aja tak mau dia telanjang lagi. Beda pas zaman Pak Ketua kocik-kocik. Mandi sungai telanjang dah kalau dekat sungai. SD masih berani dia tak bercelana mandi sungai. Anak sekarang tak berani, tak mau, malu. Sesuai perkembangan zaman manusia. Pendidikan begitu luar biasa juga kan? Didikan terhadap anak. Anak 4-5 tahun umurnya udah tahu malu. Walaupun dia tidak paham, udah tahu dia dosa, nggak mau buka aurat, dosa. Karena dari kecil sudah ditanamkan keyakinan, pemahaman dosa dan pahala. Muncul pertanyaan, gimana kalau anak-anak di bawah umur 7 tahun melakukan transaksi jual beli? Padahal syaratnya itu pertama harus balik berakal. Kalau tidak balik berakal minimal mumayyiz. Yang ketiga itu apa? Mukhtar, orang yang mampu membedakan, menentukan pilihan. Makanya balik berakal bisa menentukan pilihan. Anak-anak tak bisa menentukan pilihan. Tak percaya tanya sama ibu-ibu. Yang biasa ibu-ibu yang bawa anak. Bawa anaknya ke pasar, lewat dekat mainan, penjual mainan. Macam-macam mainannya, ada pistol, berbunyi berlampu pula. Itu menggila tuh anak tuh, minta beli ke maknya. Apalagi dirayu oleh si penjual mainan. Mohon maaf kalau ada penjual mainan. Dirayu, ini coba tengok, mantap, suaranya mantap, berlampu lagi, warna-warni deh. Wah, itu makin kuat tangisnya, makin kencang tangisnya. Ya kan? Coba kepada bapak-bapak yang ada di depan saya nih, ditunjukkan pistol, Pak, mantap pistol ini Pak, berlampu, berwarna-warni, kira-kira gimana menurut Bapak? Karena Bapak itu udah balik berakal. Itu makanya orang yang muhtar itu sudah balik berakal. Nah, muncul persoalan tadi, gimana anak-anak yang belum balik berakal melakukan akad transaksi jual beli? Apakah boleh? Kalau tak boleh, kenapa dibuat? Boleh atau tidak? Hah? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Kalau dah wallahu a'lam bishawab, selesailah urusan semua. Nah, ternyata secara umum para ulama itu mengatakan memang tak boleh akad transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum balik, yang belum mumayyiz. Orang yang belum balik berakal dan belum mumayyiz. Tapi ada pengecualian dibahas di dalam salah satu pasal pembahasan. Dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan ada namanya bai'ul mu'atoh, jual beli serah terima. Jual beli tak perlu pakai tawar menawar, Pak. Umumnya barangnya itu harganya sudah fix, harga tidak mahal, barangnya barang murahan. Apa contohnya? Jajanan anak-anak. Maka anak-anak itu boleh beli jajanan menurut ulama kalau kategori barang itu harganya murah, barang remeh-temeh, tak perlu tawar-menawar. Termasuk mama lagi masak, habis garam,
minta tolong ke anaknya umur 6 tahun, belum Bu Mais, pergi ke warung beli garam. Anak ini bahasanya ngomongnya jelas, beli garam, bukan telo dia, bukan pelat, tapi udah jelas Pak ngomongnya, beli garam Bu sebungkus. Nah ini duitnya, bahkan tahu anak ini, bisa dia bedakan, tahu dia berapa kembaliannya. Kasih maknya duit 5.000, tahu dia baliknya 3.000. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena garam itu barang remeh-temeh, harganya sebungkus 2.000. Maka beli garam harga yang sebungkus 2.000 masuk ke bahasan bai'ul mu'atoh, jual beli serah terima, tak perlu tawar menawar. Tapi kalau anak-anak yang umur 6 tahun tadi beli garam sepikul tak boleh. Beli sebungkus dia boleh 2.000, murah harganya. Tapi beli sepikul, seton tetap tidak boleh. Ya, karena sudah keluar dari ketentuan menurut ulama. Maka dari itu Bapak Ibu, sebagian ulama berpendapat barang-barang yang remeh-temeh seperti ini dibolehkan akad transaksinya tidak, ini ya, akad transaksinya tidak pakai sigot. Ya, tidak pakai sigot. Kalau barang yang remeh-temeh. Berapa nih? 2.000, ambilnya bar garam, letaknya duit. Kapan serah terimanya? Kapan sigotnya? Nggak ada ungkapan, nggak ada tindakan ini, dia ambil langsung letak, pergi aja. Hah? Boleh. Kenapa? Bai'ul mu'atoh. Ya, bai'ul mu'atoh. Maka dibolehkan. Nah, ini syaratnya. Maka pertama harus balik berakal, yang kedua dia mesti harus mumais minimal, yang ketiga harus mukhtar. Bapak Ibu yang berbahagia, ini beberapa syarat dari sigot dan juga syarat dari dua pihak yang berakad. Kalau dua rukun ini terpenuhi, syarat-syarat ini terpenuhi, sigot 4 syarat, akidain 3 syarat, maka terpenuhilah 2 rukun dan syarat-syaratnya. Tinggal rukun yang ketiga, ma'qud alaih. Apa itu? Objek yang diakadkan. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Terkait tentang hadis 2 akad dalam transaksi tadi, itu ada pula yang berpendapat bahwa hadis itu tidak berlaku untuk umum, ada pengkhususan katanya. Karena ada sebagian akad dalam transaksi itu ada yang membutuhkan akad penunjang. Ya. Jadi seperti apa penjelasannya ini Ustaz? Ya. Ini anbayani, sebenarnya dalam hadis itu panjang ya. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anbayani fi bai'ah wa an safqataini fi safqah. Rasul melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Rasul melarang 2 akad dalam 1 transaksi. Nah, ini konteksnya, ini memang akad yang ganda, disyaratkan dalam transaksi itu 2 akad. Apa contohnya? Seperti leasing tadi, sewa beli, itu jelas. Termasuk juga gadai, pegadaian yang fakta hari ini. Mohon maaf, fakta pegadaian hari ini termasuk kena 2 akad ini. Di mana kena 2 akad ini? Pertama, akadnya, transaksinya itu ngutang gadai, tapi akadnya double. Pertama akad rohan gadai, yang kedua akad ijaroh. Di mana ijarohnya? Ketika kita menitip barang. Nah, menitip barang, jaminan, agunan, di mana disyaratkan ada biaya. Biaya apa? Biaya titipan, safety box, biaya keamanan, biaya penitipan, barang yang dianggunkan. Nah, ketika disyaratkan, nah ini maka terjadi 2 akad, 1 akad rohan, 1 lagi akad ijaroh. Nah, yang kayak gini konteksnya hadis tadi, ya, hadis tadi. Kalau ada akad yang perlu penunjang, misal jual beli pakai jaminan, memang dibolehkan syariat. Ya. Farihanum makbudoh.
Ketika kau berhutang maka ada rohan, anggunan, jaminan, makbudoh. Ya, ada jaminan yang ditinggalkan di situ. Nah, sesuai juga af'alnya Nabi. Af'alnya Nabi dulu begitu. Nabi pernah berhutang dengan seorang Yahudi, ya, beberapa sak. Ada yang diriwayat 30 sak gandum kasar, ada yang mengatakan juga 20 sak gandum kasar. Apa yang dijaminkan? Rohanahu dir'ahu. Digadaikan ketika itu baju besinya. Jadi baju besi Nabi sebagai anggunan. Tapi anggunan, ya, dan ini dibolehkan oleh syariat. Makanya kita membolehkan sesuatu karena syariat membolehkan. Kita tidak membolehkan karena syariat melarang. Makanya kita juga tidak boleh generalisir semua perkara akad. Nggak, oh itu kan apa? 2 akad. Tengok faktanya. Seperti yang tadi ditanyakan, ada memang akad yang perlu penunjang. Apa contohnya? Transaksi yang tidak secara tunai tadi, jual beli yang tak tunai. Ada penunjangnya apa? Ada agunan. Dan itu memang af'alnya Nabi. Nabi dan ayat juga menjelaskan, ya kan? Jika kau melakukan akad transaksi tidak tunai, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hendaklah dicatat. Nah, selanjutnya apa? Ayat berikutnya menjelaskan terkait dengan perlunya adanya anggunan, adanya jaminan. Nah, seperti itu. Ya, tapi dalam konteks yang ini ya memang tidak bisa dipakai semua umum, tapi ya dalam hadis itu jelas, tengok kasus akadnya seperti apa. Makanya yang kita hukumi itu fakta. Fakta dari transaksi, tidak mengeneralisir semua transaksi. Ya. Jadi akad penunjang yang boleh itu cuma agunan aja, Ustaz. Anggunan tadi, jaminan. Cuma agunan aja yang Iya, rohan gadai. Berarti kalau akad penunjang seperti belanja melewat ojek apa yang lain itu berarti itu bukan akad penunjang yang terjadi pada belanja ojek itu kan? Oh, itu bukan akad penunjang. Itu memang double akad, multi akad. Misalkan Gojek terjadi transaksi COD, bayar di tempat, itu terjadi double akad. Kalau Gojek ya, kasus Gojek itu terjadi double akad. Makanya jangan COD. Kalau mau transaksi online kayak ini, kita bayarnya tidak usah bayar di tempat, hindari bayar di tempat, bayarnya langsung. Karena kalau bayar di tempat berarti kita kan melibatkan beberapa pihak. Ada pihak konsumen, ada pihak penjual, ada pihak Gojek. Barang kita berakad dengan penjual, konsumen berakad dengan penjual. Nah, bayarnya nanti dititipkan dengan si Gojek. Gojek jasanya pihak lain kan, pihak yang lain. Ketika barang diantar, ketika itu terjadi serah terima, akad transaksi serah terima barang. Nah, barang diserahkan, maka si konsumen membayar pertama biaya barang di tempat, yang kedua biaya ongkos kirim jasa. Maka dalam satu transaksi jual beli ada 2 akad. Beda kalau kita langsung. Kalau kita bayar langsung. Kalau kita bayar langsung, misalkan si penjual bilang, ini harga cash 200.000, ongkir 50, transfer duit 250. Sudah? Maka kan kita akadnya langsung aja. Jual beli. Tidak ada akad jasa yang lain. Karena tidak ada melibatkan pihak lain, 2 pihak. Kalaupun melihatkan ongkir, itu jadi pelayanan dari antara si penjual dengan jasa ongkir, tidak antara 3 pihak. Begitu. Maka akad penunjang yang di situ masuk kategori akad double, multi akad. Bertentangan dengan hadis yang tadi. 2 akad dalam satu transaksi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Apa? Rela. Ah, itu tadi. Suka sama suka. Ya, ya Gojek ngantar. Itu kan lebih harga. Orang yang beli rela. Bagaimana?
Rela itu tidak cukup sebagai pembenaran dari bolehnya sesuatu yang melanggar syarak. Ya, Pak. Tidak semua suka sama suka itu menjadi boleh. Ada ketika suka sama suka itu melanggar syarak, maka suka sama suka itu tidak boleh. Apa contohnya? Suka sama suka memberikan bunga riba, maka suka sama suka itu tak boleh. Kalau mau contoh ekstrimnya biar kaget kita semua, orang PSK itu suka sama suka tuh Pak. Tapi apakah boleh? Jawabannya tidak. Suka sama suka karena ada akibat bagaimana Pak? Akibatnya gimana Pak? Mama tengah malam dia gojek, tengah malam dia kalau dia keluar akibatnya lain terjadi. Dia gojek tengah malam. Berani gojek bayar karena rela tadi itu dengan dipikirkan keamanan direlakannya bagaimana? Oh ya, itu perkara lain Pak. Ya. Jadi ada kerelaan, Ya. perkara lain, Ya. tapi ada pelanggaran tidak membenarkan kerelaan ini. Jadi dua hal yang beda. Nah, dua hal yang beda. Makanya kita itu melanggar sesuatu, meninggalkan sesuatu bukan karena mudorot. Kita melakukan sesuatu bukan karena manfaat. Mohon maaf, satu contoh sekarang yang lagi heboh, kasus miras, legalisasi miras. Miras itu ditolak bukan karena mudorot, bukan karena merusak akal. Merusak akal itu efek dari miras. Tapi kita menolak miras kenapa? Karena larangan tegas dari Allah. Apakah itu ada manfaat atau mudarat? Sama kayak tadi. Karena pertimbangan boleh aja dipakai, tapi tidak serta-merta membenarkan apa yang dilarang oleh Allah. Apakah ada berdosa kita atau tidak? Tengok ininya Pak. Bapak dari Jalan Hang Tuah ini mau ke Pandau. Ya. Mintas lewat Labersa bisa. Lewat Sudirman bisa. Tapi lebih cepat lewat Labersa. Tapi resiko tinggi. Lewat Sudirman resikonya kecil. Maka mudarat besar lewat Labersa. Maka syariat menganjurkan jangan lewat Labersa, lewat Sudirman. Ini perkara-perkara umum kayak gini tak melanggar syariat, maka boleh dipakai mudarat manfaat. Tapi kalau perkara yang udah qat'i, udah jelas, riba, memberikan double akad, nah itu tidak bisa dijadikan suka sama suka sebagai dasar membenarkan double akad. Tidak bisa suka sama suka dijadikan dasar membolehkan bunga atau riba. Begitu kira-kira Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga apa yang kami bahas sampaikan pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Namun insya Allah ada yang lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, yang saya kira ini bagian dari amal soleh untuk kita semua yang insya Allah tidak akan merugi, dijamin tidak akan merugi, dipastikan tidak akan merugi. Kenapa? Karena ini memang Allah dan Rasul telah mengkhabarkan demikian. Karena Allah dalam surat Taubah menjelaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah. Siapa saja yang mereka itu beriman kepada Allah. Jadi bukti orang beriman kepada Allah itu salah satunya memakmurkan, mengimarahkan masjid. Nah, imarah masjid itu memakmurkan masjid ada kalanya berbentuk fisik, tapi ada kalanya berbentuk non fisik. Saat ini saya kira berbentuk non fisik sudah luar biasa masjid kita. Hadir di majelis seperti ini berjemaah sholat juga luar biasa banyak. Tapi ada menuntut untuk imarah dari sisi fisik. Nah ini bukan endorse, tidak, memang fakta. Ya, ini saya bukan endorse tapi fakta. Fakta di mana pengurus kita sekarang lagi melebarkan lahan lokasi masjid nih. Jadi ada pelebaran 1000 meter luas ya Pak Ketua. Ada samping kegunaannya untuk perluasan masjid ini, kegunaan untuk imarah fisik ini. Maka diharapkan kepada kita yang merasa kalau kita ini akan meninggalkan dunia ini, yang merasa kalau kita ini merasa amal kita belum cukup,
maka ini peluang amal soleh dari kita untuk kita, dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Apalagi Rasul juga mengatakan, siapa saja membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangun istana baginya di surga. Kalau Bapak Ibu tak mampu 500 meter, semeter, 10 meter itu juga bagus, ya, itu juga bagus. Nah, kalau tidak mampu 10 meter, 5 meter itu jauh juga lebih bagus. Nah, kalau mampu 1000 meter itu luar biasa. Makanya dulu sahabat luar biasa Bapak Ibu, kan, perang Tabuk, perang Pacek, saat kondisi paceklik, Nabi mengatakan, man jahaza jaisul usroh falahul jannah. Ini perang Tabuk, perang terakhir Nabi memimpin nih. Perang Tabuk, ya, perang terakhir Nabi memimpin. Kondisi ekonomi Madinah lagi paceklik. Nabi ketika itu memimpinnya, kondisi paceklik, orang Romawi mau menyerang kaum muslimin, ekonomi lagi masalah. Rasul gumpulkan sahabat. Apa kata Rasul? Man jahaza jaisul usroh falahul jannah. Siapa saja yang mengumpulkan, mempersiapkan senjata untuk perang, maka baginya adalah surga. Ini kalau perang gitu kan. Nah, gimana dengan amal soleh terkait dengan wakaf ini? Maka insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Apalagi kita sadar kalau kita ini akan meninggalkan dunia ini, ya, yang insya Allah yakinlah Bapak Ibu, semoga dengan wakaf yang kita keluarkan itu akan menjadi salah satu asbab moga-moga nanti memasuki surganya Allah lewat babus sedekah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang ada yang ingin berkenan, ya, yang punya azam, yang merasa ya kita belum cukup amal solehnya, nah ini bukan berarti yang tidak berarti udah cukup, tidak. Kadang-kadang kita ini malu terang-terangan, minta nomor rekening aja Ustaz, nanti minta sama Pak Ketua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.